이, 이거 줄까 이거? 아, 우리 철수 잘했다. Cerita dibuka oleh seorang nenek bernama Suni. Hidupnya sekarang sebenarnya sudah sangat tenang dan bahagia bersama anak dan cucunya. Sampai suatu ketika, dia mendapat sebuah panggilan telepon yang mengharuskan dirinya untuk kembali ke Korea. Gara-gara perjalanan ini, kenangan di masa lalunya perlahan-lahan mulai kembali muncul. Setibanya di Korea, cucunya yang bernama Enju sudah menunggu untuk menjemput. Enju kemudian mengantar Suni pergi ke sebuah rumah tua, tempat di mana Suni pernah tinggal sewaktu masih remaja dulu. Begitu sampai di sana, Enju merasa tempat tersebut sangat menakutkan. Suni pun mengakui kalau rumah itu memang terlihat mengerikan. Tapi bagi Suni, kengerian tempat itulah yang menjadi awal dari semua kenangan indah di masa lalunya. Kita kembali ke 47 tahun yang lalu, saat Suni masih berusia 19 tahun. Waktu itu dia dan keluarganya baru saja pindah ke rumah tersebut. Saat pertama kali datang, mereka disambut oleh para tetangga yang sangat ramah, yang langsung datang membantu untuk mengangkat barang-barang dan perabotan rumah mereka. Di tengah kesibukan itu, datanglah seorang pria berkacamata dengan lagak yang sangat sombong bernama Jitai. Dia adalah pria kaya raya yang tinggal di desa tersebut. Bukannya membantu, Jitai malah sibuk menyombongkan harta milik ayahnya yang tersebar di mana-mana. Ibunya Suni menghadapi kesombongan itu dengan sangat sabar, sementara Suni sendiri terang-terangan menunjukkan kekesalannya dengan memandang Jitai lewat tatapan sinis. Setelah selesai berberes-beres, ibunya Suni mengajak para tetangga untuk makan bersama sebagai tanda terima kasih. Dari obrolan saat makan, terungkap kalau ayahnya Suni ternyata sudah meninggal dunia 1 tahun yang lalu. Para tetangga juga bercerita kalau pemilik rumah sebelumnya meninggal misterius, dan konon katanya dulu dia memelihara seekor serigala untuk dijadikan bahan penelitian. Hal itu sempat membuat keluarga Suni terkejut. Setelah itu, percakapan beralih kepada kondisi Suni yang ternyata mengidap sebuah penyakit paru-paru. Penyakit itulah yang membuatnya harus putus sekolah dan terpaksa belajar secara mandiri di usia remajanya. Suasana obrolan menjadi makin tidak menyenangkan saat ibunya Suni bercerita kalau mereka bisa tinggal di rumah itu karena bantuan seseorang yang ternyata Jitailah yang telah membelikan rumah tersebut untuk mereka. Pada malam harinya, Suni sempat menangis sendirian karena merasa putus asa dengan penyakit paru-paru yang dideritanya. Tiba-tiba saja, dia mendengar ada suara sesuatu di luar rumah. Karena ibu dan adiknya sudah tertidur lelap, Suni memberanikan diri untuk memeriksanya seorang diri. Begitu dia memeriksa ke dalam gudang, mendadak ada sosok mengerikan yang merangkak tepat di hadapannya. Suni langsung berteriak ketakutan saat sosok itu melompat ke depannya lalu melarikan diri. Tidak lama kemudian, ibu dan adiknya terbangun karena teriakan itu. Tetapi Suni memilih untuk tidak menceritakan apapun yang baru saja dilihatnya. Keesokan harinya, Suni dan ibunya tidak sengaja menemukan sesuatu di balik bongkahan kayu. Ternyata sosok itu adalah seorang manusia laki-laki. Penampilannya sangat kotor dan terlihat begitu liar, dengan mata yang menatap tajam ke arah makanan yang mereka bawa. Melihat hal itu, Suni langsung panik dan meminta ibunya untuk membiarkan anak itu pergi saja. Namun, sang ibu memilih mengabaikan ketakutan Suni dan memberanikan diri untuk menyodorkan makanan tersebut. Dengan sangat rakus, anak laki-laki itu langsung melahap makanannya hingga habis tak tersisa. Tidak lama setelah kejadian itu, ibunya Suni langsung melaporkan penemuan ini kepada polisi dan menjelaskan bahwa dia menemukan anak hilang yang tidak bisa bicara. Tapi karena informasi yang sangat terbatas, polisi menjelaskan kalau mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Di sisi lain, pihak panti asuhan juga tidak akan menerima anak yang sudah menginjak usia remaja. Jita yang kebetulan ada di sana langsung meminta polisi untuk mengusir anak itu. Namun, karena merasa tidak tega, ibunya Suni akhirnya memutuskan untuk menjaga anak itu sementara waktu sampai mereka bisa menemukan panti asuhan yang mau menerimanya. Layaknya seorang ibu kandung, sang ibu mulai merawatnya dengan sabar, memarahinya saat bertingkah salah, memandikannya, dan memberikannya makan. Meski begitu, sifat liar si anak tetap membuat Suni merasa marah dan tidak nyaman berada di dekatnya. Suatu ketika, saat Suni bermaksud mencari barangnya di dalam kardus yang tertimbun, dia sempat panik karena anak laki-laki itu tiba-tiba mendekatinya.
Ternyata anak itu hanya bermaksud untuk membantunya. Sebagai tanda terima kasih, Suni kemudian memberinya jagung rebus. Tidak lama setelah itu, Jitai datang menghampiri Suni dan mulai merayunya. Dari situ kedok Jitai terbuka bahwa pertolongannya selama ini hanya karena rasa ingin memiliki Suni, bukan karena tulus ingin membantu keluarganya. Jitai bahkan memaksa Suni untuk mengucapkan selamat tinggal kepadanya karena dia mau pergi ke kota Seoul untuk beberapa hari ke depan. Namun secara mengejutkan, Jitai tiba-tiba merintih kesakitan karena pergelangan tangannya diremas dengan sangat kencang oleh si anak liar yang menatapnya dengan penuh amarah. Kejadian itu sukses membuat Jitai pergi ketakutan. Sejak peristiwa itulah Suni mulai menyadari kalau anak tersebut sebenarnya adalah laki-laki yang baik. Kejadian itu bahkan membuat Suni melupakan penyakitnya, sampai-sampai dia mulai membaca buku tentang cara melatih seekor anjing untuk diterapkan kepada anak tersebut. Keesokan harinya, Suni menanyakan keberadaan anak itu kepada ibunya. Sang ibu menjelaskan kalau sekarang anak itu sudah diberi nama Chulsu. Sementara itu, adik Suni yang bernama Sunja mengajak Chulsu pergi ke ladang untuk bermain kasti bersama teman-temannya. Saat permainan berlangsung, Sunja meminta Chulsu untuk melemparkan bola kastinya. Sayangnya, bola itu malah melayang jauh karena Chulsu melemparnya terlalu kuat dengan tenaga yang kaku. 형, 그렇게 던지면 어떡해? Tidak lama kemudian, Suni datang dan mulai mengajari Chulsu beberapa hal dasar, seperti perintah untuk menunggu dan kapan dia baru diperbolehkan untuk memakan makanannya. Setelah berhasil, Suni juga mengajarinya hal-hal lain seperti cara menggosok gigi, melipat tempat tidur, hingga mengikat tali sepatu sendiri. Suatu hari, setelah menemani Chulsu memotong rambutnya agar lebih rapi, Suni mengajaknya pergi ke pasar bersama ibu dan adiknya. Saat mereka sedang membeli jajanan di pasar, tiba-tiba terjadi sebuah kecelakaan di mana ada bongkahan besi besar yang terjatuh tepat ke arah mereka. Dengan sangat sigap, Chulsu langsung mendekap Suni dan Sunja dalam pelukannya untuk melindungi mereka. Chulsu sama sekali tidak goyah dan berhasil menghadang besi besar itu tanpa mengalami luka yang berarti. Semua orang di pasar langsung terkejut keheranan melihat kekuatannya dan menyarankan agar Chulsu segera dibawa ke klinik. Begitu sampai di klinik dan diperiksa, terbukti kalau Chulsu memang hanya mengalami memar serta luka gores ringan saja. Kehadiran Chulsu lambat laun benar-benar mengubah kehidupan Suni. Kini Suni berubah menjadi gadis yang ceria dan penuh semangat menjalani hari-harinya. Pada malam hari saat mereka sedang makan bersama, Sunja sempat bertanya sampai kapan Chulsu akan tinggal di rumah mereka. Ibunya menjawab kalau dia sedang mencari bantuan kepada kantor daerah agar bisa menemukan panti asuhan yang mau menerima Chulsu. Mendengar hal itu, Sunja bercerita kalau temannya yang tinggal di panti asuhan hidupnya sangat sulit dan tidak bahagia. Cerita dari adiknya itu membuat Suni menjadi semakin prihatin dengan nasib Chulsu ke depannya. Tidak lama setelah makan malam itu, Chulsu pergi keluar rumah sendirian untuk mencari bola kasti yang sempat dia lempar jauh sebelumnya. Di saat yang sama, Jitai sedang mengendarai mobilnya bersama seorang wanita dalam keadaan mabuk. Karena menyetir sambil lengah, mobil Jitai menabrak pagar peternakan warga sampai membuat kambing-kambing di dalamnya kabur melarikan diri. Chulsu yang kebetulan melihat kejadian tersebut langsung menghampiri peternakan dan melihat seekor kambing yang ternyata mati akibat terlindas mobil. Jitai yang tahu kalau Chulsu tidak bisa berbicara, memilih untuk langsung pergi meninggalkan tempat kejadian dan mengabaikan tanggung jawabnya begitu saja. Pemilik kambing yang baru saja memeriksa pun dibuat bingung dengan situasi yang ada di peternakannya. Keesokan harinya saat Suni sedang mengajari Chulsu menulis, pandangan Suni mendadak teralih pada sebuah gitar tua yang ada di sana. Suni kemudian mengambil gitar tersebut, memainkannya sambil menyanyikan lagu yang merupakan buatannya sendiri. Chulsu yang merasa kagum langsung mendekati Suni dan mengusap rambut gadis itu dengan sangat lembut. Namun, momen manis itu terganggu karena tiba-tiba ada panggilan telepon dari kantor desa yang memberi kabar bahwa mereka sudah menemukan tempat tinggal atau panti untuk Chulsu. Mendengar hal itu, Suni dengan cepat langsung menolak tawaran tersebut dan langsung menutup teleponnya secara sepihak. Pada malam harinya, Jitai yang kembali dalam keadaan mabuk datang ke rumah Suni dan memaksa gadis itu untuk ikut pergi bersamanya ke suatu tempat. Karena Jitai terus-menerus memaksa dan bersikap kasar, Chulsu yang menatap dari kejauhan mulai tersulut amarahnya. Ternyata Jitai juga sudah menyiapkan beberapa orang suruhan di luar untuk mengeroyok Chulsu. Melihat kekacauan itu, Suni berusaha membela Chulsu dengan cara menggigit tangan Jitai. Tindakan Suni membuat Jitai mengamuk dan langsung mendorong Suni hingga jatuh tersungkur. Melihat Suni disakiti, amarah Chulsu benar-benar meledak sampai membuat seluruh tubuhnya berubah wujud menjadi sosok serigala yang mengerikan. Dengan kekuatan penuh, semua orang suruhan Jitai langsung disingkirkan dengan sangat mudah.
Saat Jitai sudah terdesak dan lehernya dicekik oleh Chulsu, Suni langsung berteriak memohon agar Chulsu menghentikan aksinya. Mendengar suara Suni, Chulsu langsung tenang dan tubuhnya perlahan kembali berubah menjadi sosok manusia seutuhnya. Setelah kejadian mengerikan itu, Jitai langsung melaporkannya kepada pihak kepolisian. Namun di depan polisi, Suni mencoba menutupi semuanya dan membela Chulsu dengan mengatakan bahwa Jitai lah yang datang dan mengganggu mereka duluan. Saat Jitai mulai emosi dan mengancam akan mengusir keluarga Suni dari rumah itu, Suni tidak tinggal diam. Dia langsung mengungkapkan fakta di depan semua orang bahwa kekayaan yang Jitai miliki sekarang tidak lain dan tidak bukan adalah berkat mendiang ayahnya Suni. Suni menyebut Jitai hanyalah seorang lintah yang mencuri aset perusahaan milik ayahnya agar bisa hidup dengan nyaman. Mendengar rahasianya telah dibongkar, Jitai langsung mengamuk sejadi-jadinya dan merusak barang-barang yang ada di kantor polisi tersebut, termasuk menghancurkan gitar kesayangan milik Suni. Karena keributan itu, Jitai dan Chulsu akhirnya sempat ditahan. Namun karena tidak ada bukti kuat yang bisa menjelaskan kejadian aslinya, ditambah dengan tindakan perusakan yang diperbuat oleh Jitai sendiri, polisi akhirnya meminta kedua belah pihak untuk berdamai dan melupakan masalah ini. Setelah insiden di kantor polisi, Jitai selaku pemilik rumah menuntut agar Chulsu dikurung di dalam gudang agar tidak membahayakan. Dengan egoisnya, Jitai juga menegaskan kepada keluarga Suni bahwa Suni adalah miliknya dan harus menikah dengannya. Tidak lama setelah itu, Jitai tidak sengaja melihat barang-barang peninggalan dari pemilik rumah sebelumnya yang tersimpan di sana. Karena penasaran, dia membuka sebuah kotak dan membaca sebuah surat yang nampaknya bukan surat biasa. Isi surat itu menuntun Jitai untuk menemui sang pengirim surat yang bernama Profesor Kang Tae-sik. Jitai kemudian meminta profesor tersebut untuk melakukan sesuatu terhadap Chulsu. Sementara itu di rumah, Suni mengambil kesempatan tersembunyi untuk bertemu dengan Chulsu di gudang saat ibu dan adiknya sedang tidak ada di rumah. Di dalam gudang, Chulsu memperlihatkan sebuah gambar gitar dan tangan yang diisyaratkan sebagai permintaan agar Suni mau memainkan lagu dengan gitarnya lagi. Sayangnya, gitar tersebut sudah hancur lebur akibat amukan Jitai. Sebagai gantinya, Suni menunjukkan sebuah buku cerita kepada Chulsu. Suni berjanji dan meminta Chulsu untuk membacakan buku cerita itu kepadanya nanti, jika Chulsu sudah selesai mempelajari seluruh huruf dan kata-kata yang diajarkannya. Setelah momen itu, mereka berdua pergi keluar rumah untuk berjalan-jalan. Suni mengajak Chulsu untuk berlari ke suatu tempat, tetapi sayangnya Suni melupakan kondisi tubuhnya sendiri. Penyakit paru-parunya mendadak kambuh di tengah jalan dan membuat dirinya langsung pingsan tak sadarkan diri. Chulsu yang panik langsung menggendong Suni kembali ke rumah. Namun karena kondisi rumah sedang kosong dan tidak ada siapa-siapa di sana, Chulsu yang semakin panik karena tidak bisa menemukan bantuan, akhirnya memutuskan membawa Suni masuk ke dalam hutan. Kabar hilangnya Suni dan Chulsu langsung membuat seluruh keluarga, tetangga, hingga pihak kepolisian pergi ke hutan untuk melakukan pencarian besar-besaran. Tidak lama kemudian, di tengah rimbunnya hutan, mereka akhirnya berhasil menemukan Chulsu dan Suni yang posisinya masih terbaring belum sadarkan diri. Nampaknya Jitai dan sang profesor juga ikut dalam rombongan pencarian tersebut dengan membawa pasukan tentara bersenjata lengkap. Karena sudah mengetahui fakta bahwa Chulsu bukanlah manusia biasa, pasukan tentara langsung mengepungnya, menangkapnya paksa, lalu mengikatnya dengan rantai di dalam gudang rumah. Setelah penangkapan itu, Profesor Kang Tae-sik akhirnya menjelaskan semuanya kepada keluarga Suni. Dia memaparkan kalau Chulsu sebenarnya adalah objek penelitian genetik dari pemilik rumah sebelumnya. Sebagai sesama profesor, dulu mereka memang sering bertukar surat untuk membahas kelanjutan penelitian rahasia tersebut. Seorang kolonel tentara yang ikut mengambil alih kasus penelitian ini menegaskan dengan kejam bahwa jika Chulsu sampai melakukan tindakan yang dinilai berbahaya, dia tidak akan segan-segan untuk langsung membunuhnya di tempat. Perkataan kejam dari para petinggi itu tentu saja membuat ibunya Suni menjadi bingung dan sedih. Karena baginya selama ini Chulsu hanyalah seorang anak laki-laki biasa yang tidak bersalah. Namun karena adanya perintah tegas dari atasan, profesor dan kolonel yang ada di sana akhirnya sepakat untuk melakukan penelitian tertutup dan terus mengamati setiap perilaku Chulsu di dalam gudang. Sementara Suni langsung dilarikan ke rumah sakit untuk memeriksa kondisinya. Beberapa hari kemudian, hasil pengamatan menunjukkan bahwa tidak ada tanda atau gejala apapun yang mengindikasi kalau Chulsu adalah makhluk yang berbahaya. Begitu Suni dinyatakan sembuh dan boleh pulang dari rumah sakit, dia langsung berlari menemui Chulsu di gudang dan memeluknya dengan sangat erat karena rindu. Di saat yang sama, pihak profesor dan para tentara sebenarnya juga mulai menyadari kalau Chulsu hanyalah objek penelitian biasa yang tidak memiliki niat jahat.
Mengetahui rencana menyingkirkan Chulsu terancam gagal, Jitai yang sangat dendam menjadi marah dan mulai menyusun sebuah kebohongan besar. Dia memfitnah Chulsu dengan mengatakan bahwa anak itulah yang telah memakan kambing di peternakan warga beberapa waktu yang lalu. Agar kebohongannya semakin kuat, Jitai membawa wanita yang waktu itu bersamanya di dalam mobil untuk memberikan kesaksian palsu. Saat Suni mencoba menyangkal fitnah tersebut, dia sebenarnya juga berada dalam posisi setengah tidak percaya. Karena di dalam hatinya, Suni tahu dan pernah melihat sendiri kalau Chulsu memang bisa berubah menjadi sosok serigala yang mengerikan. Di sisi lain, Pak Jong, selaku pemilik peternakan, sebenarnya juga tidak mengetahui kejadian aslinya dengan pasti. Namun ada satu hal yang sangat dia yakini, yaitu kondisi bangkai kambingnya tempo hari sama sekali tidak terlihat seperti hasil penyerangan hewan buas. Mendengar pernyataan jujur dari Pak Jong, Jitai langsung berteriak emosi dan menyangkalnya habis-habisan. Suasana di tempat itu pun menjadi semakin memanas dan menegangkan, hingga pada akhirnya semua pihak sepakat untuk melakukan pemeriksaan langsung ke area peternakan. Pada malam hari, Pak Jong diam-diam mendatangi rumah Jitai. Di sana Pak Jong mengungkapkan semuanya dan menggertak Jitai bahwa dia sebenarnya sudah tahu kalau semua tuduhan itu adalah kebohongan yang sengaja dibuat oleh Jitai untuk menjebak Chulsu. Meski begitu, Pak Jong masih berbaik hati memberikan kesempatan terakhir agar Jitai segera membatalkan tuduhannya dan pergi meninggalkan desa untuk kembali ke Seoul selamanya. Pak Jong mengancam jika Jitai menolak, maka malam itu juga dia akan melaporkan kasus tabrak lari dan kesaksian palsu Jitai kepada pihak kepolisian. Merasa posisi dan harga dirinya terancam, Jitai yang gelap mata langsung menyerang Pak Jong secara brutal hingga pria tua itu pingsan bersimbah darah. Sementara itu di gudang, Suni mendatangi Chulsu dengan tatapan penuh rasa tidak percaya. Suni bertanya langsung kepada Chulsu, apakah benar anak itu yang telah melakukan perbuatan keji kepada kambing-kambing warga. Chulsu yang tidak mengerti apa-apa hanya berusaha meraih tangan Suni untuk menenangkannya. Namun Suni yang dilingkupi rasa takut langsung menghindar dan memilih pergi meninggalkannya sendirian. Tidak lama setelah kejadian itu, Jitai pergi mendatangi rumah Suni dan sengaja merusak sumber aliran listriknya hingga seluruh rumah menjadi gelap gulita. Jitai kemudian menyelinap masuk ke dalam gudang tempat Chulsu ditahan untuk menghasutnya. Saat masuk, Jitai melihat ada gambar gitar yang tergeletak di atas meja kerja. Jitai pun langsung menipu Chulsu dengan mengatakan bahwa gitar kesayangan Suni sebenarnya telah diambil dan disembunyikan oleh pemilik peternakan. Jitai juga memanasi Chulsu dengan menjelaskan bahwa jika Chulsu bisa pergi mengambil gitar itu, maka Suni pasti akan sangat senang dan menyukai Chulsu lagi. Nampaknya Chulsu bisa memahami perkataan tersebut dan akhirnya termakan oleh hasutan licik Jitai. Setelah listrik di rumah berhasil dinyalakan kembali, semua orang yang ada di rumah langsung panik dan kaget setengah mati saat mengetahui kalau Chulsu telah melarikan diri dari kurungan gudang. Di saat yang sama, Jitai berpura-pura baru datang dan memanasi situasi dengan memprovokasi bahwa Chulsu pasti sedang pergi menuju ke rumah Pak Jong, si pemilik peternakan untuk menyerang. Benar saja, Chulsu ternyata sudah tiba di rumah Pak Jong. Dia langsung menerobos masuk secara paksa ke dalam rumah untuk mencari gitar Suni. Di dalam rumah, Chulsu berusaha menunjukkan gambar gitar yang dibawanya kepada orang-orang di sana. Tapi istri dan anak Pak Jong yang ketakutan tidak mengerti, tanpa disengaja, aksi terobos paksa Chulsu malah membuat istri dan anak Pak Jong terluka. Kejadian mengerikan ini seketika membuat semua orang yang melihat menjadi salah paham dan mengira Chulsu benar-benar mengamuk menjadi monster. Kolonel dan pasukannya yang sudah tiba di lokasi langsung bersiap membidikan senjata mereka ke arah Chulsu. Melihat hal itu, Suni berusaha berlari mendekat untuk berbicara dan menenangkan Chulsu. Chulsu yang melihat Suni yang datang kembali sambil menunjukkan gambar gitarnya dan dengan berurai air mata, Suni menjelaskan kepada Chulsu bahwa gitar itu sudah hancur dan tidak ada lagi di dunia ini. Tiba-tiba di tengah momen krusial itu, Jitai yang sudah kehilangan akal sehatnya merebut paksa senjata milik salah satu pasukan tentara dan langsung mengarahkannya tepat ke dada Chulsu. Dengan sangat cepat, Suni langsung pasang badan menghadang di depan moncong senjata sambil berteriak meminta agar Chulsu menahan diri dan jangan melawan. Jitai yang sudah terlanjur marah melihat pembelaan Suni langsung menampar pipi gadis itu dengan keras, bahkan menendang tubuh Suni berulang kali di depan mata semua orang hingga Suni lemas tak berdaya di tanah. Melihat gadis yang paling disayanginya disiksa secara brutal di depan matanya sendiri, amarah dan insting pelindung Chulsu meledak hebat. Dia langsung merubah wujudnya menjadi sosok serigala raksasa yang mengerikan, lalu melompat menerjang tubuh Jitai. Tidak ada satupun orang atau peluru tentara yang bisa menghentikan amukannya malam itu.
Setelah berhasil membunuh Jitai di tempat, seluruh pasukan dan orang-orang yang ada di sana langsung terdiam. Mereka sama sekali tidak menyangka dengan tragedi berdarah yang baru saja terjadi. Menyadari bahwa perbuatannya telah membuat situasi menjadi sangat berbahaya, Chulsu yang kembali tenang langsung menggendong tubuh Suni yang lemas dan membawanya lari sejauh mungkin ke tengah hutan. Mengetahui hal itu, kolonel langsung memberikan perintah tegas kepada seluruh pasukannya untuk mengejar dan menembak mati Chulsu di tempat, apapun yang terjadi. Di sisi lain hutan yang sunyi, Chulsu meletakkan tubuh Suni di sebuah tempat yang aman. Saat Suni perlahan membuka matanya dan melihat ada luka tembak di kaki Chulsu, Suni berusaha menutupinya dengan tangan kecilnya sambil menangis. Suni berbisik kalau apapun wujud Chulsu, bahkan sekalipun dia adalah seekor monster, hal itu sama sekali bukan masalah bagi dirinya. Setelah mengucapkan hal itu, Suni kembali pingsan karena kondisi fisiknya yang melemah. Dengan penuh kasih sayang, Chulsu membungkus tubuh Suni dengan dedaunan kering yang tebal agar tubuh gadis itu tetap hangat. Kemudian dia ikut berbaring dan tidur di samping Suni untuk menjaganya sepanjang malam. Keesokan harinya saat fajar menyingsing, Suni terbangun dan mendengar suara langkah kaki pasukan kolonel yang sudah semakin dekat untuk mengepung mereka. Menyadari bahaya maut sedang mengintai, Suni langsung meminta Chulsu untuk segera pergi melarikan diri dan menyembunyikan dirinya jauh di dalam hutan. Namun Chulsu yang tidak ingin berpisah terus-menerus berjalan mengikuti langkah kaki Suni kemanapun dia pergi. Hal itu membuat Suni frustasi dan menangis histeris. Agar Chulsu mau pergi demi keselamatan nyawanya, Suni terpaksa harus berpura-pura memarahinya dengan kejam, menepis tangan Chulsu dengan kasar, bahkan sampai tega menampar pipi anak itu berulang kali agar dia menjauh. Saat Suni terus mengusirnya sambil menangis, Chulsu menatap wajah Suni dengan tatapan yang sangat dalam. Dan untuk pertama kali sepanjang hidupnya, anak laki-laki itu akhirnya bisa mengeluarkan suara manusia dan berbicara, memohon kepada Suni agar jangan pergi meninggalkannya. Mendengar kata-kata pertama yang keluar dari mulut Chulsu, hati Suni rasanya hancur seketika saat itu juga. Namun Suni sadar bahwa dia harus tetap tegar dan egois, memaksa dirinya untuk pergi, karena membiarkan Chulsu bersembunyi sendirian adalah satu-satunya jalan terbaik untuk menyelamatkan nyawa anak itu dari senapan para tentara. Tidak lama setelah Suni berjalan keluar dari rimbunan pohon, dia akhirnya ditemukan oleh pasukan pencari. Saat kolonel bertanya dengan tegas kemana perginya makhluk serigala itu, Suni memilih untuk menutupi keberadaan Chulsu dengan menjawab bahwa dia sama sekali tidak tahu kemana anak itu melarikan diri. Di saat yang sama, Profesor Kang Tae-sik berusaha keras membujuk kolonel untuk segera menghentikan pencarian ini. Profesor meyakinkan bahwa jika misi ini terus dilanjutkan dan senjata terus diletuskan, maka rahasia tentang penelitian ilegal ini akan bocor dan diketahui oleh publik luas, yang mana akan menghancurkan karir mereka semua. Kolonel akhirnya mengerti resiko tersebut dan memutuskan untuk menyudahi misi pencarian dan meninggalkan hutan desa selamanya. Tidak lama tragedi mengerikan di hutan itu berlalu, Suni dan keluarganya memutuskan untuk mengemasi seluruh barang mereka dan pindah dari desa tersebut. Sebelum melangkah pergi meninggalkan rumah, Suni menyempatkan diri masuk ke dalam gudang tua, tempat kenangan mereka berada, dan meninggalkan surat perpisahan untuk Chulsu di atas meja. Sambil menahan tangis yang amat sesak di dadanya, Suni akhirnya melangkah pergi dan meninggalkan rumah tua itu bersama ibu dan adiknya. Penantian puluhan tahun cerita akhirnya kembali lagi ke masa sekarang. Setelah puluhan tahun berlalu, perusahaan milik mendiang ayahnya Jitai dikabarkan sudah lama bangkrut. Rumah tua di desa itu ternyata sempat dimiliki kembali oleh ibunya Suni. Dan setelah sang ibu meninggal dunia, kepemilikan rumah tersebut otomatis diwariskan kepada Suni. Karena alasan itulah, Suni akhirnya memutuskan untuk menghabiskan malam dan bermalam di rumah tua penuh kenangan tersebut. Pada malam hari saat cucunya yang bernama Enju sudah tertidur lelap di kamar, Suni malah terbangun dari tidurnya. Pikirannya terus melayang jauh mengenang seluruh rentetan peristiwa masa lalunya di rumah ini. Saat sedang duduk termenung di ruang tengah, Suni tidak sengaja menemukan sebutir permen tua yang terselip di sela-sela kursi sofa. Penemuan permen itu seketika membuat pikirannya bernostalgia pada kebiasaan Chulsu dahulu, yang memang sangat suka menyembunyikan makanan kecil di tempat tersembunyi seperti itu. Tiba-tiba saja di tengah keheningan malam, Suni mendengar ada suara langkah atau ketukan sesuatu yang berasal dari arah luar rumah. Suni langsung berdiri dan berjalan keluar rumah menuju ke arah gudang tua di halaman belakang. Begitu sampai di depan gudang, dia melihat pintunya ternyata sudah dalam kondisi terbuka sedikit. Saat Suni melangkahkan kakinya masuk ke dalam, dia dibuat takjub karena bagian dalam gudang tersebut kini sudah berubah penuh dengan tanaman dan bunga-bunga hijau yang tumbuh dengan sangat subur.
Suni terus melaju berjalan menuju ke sebuah ruangan kecil yang ada di bagian paling dalam gudang tersebut. Dan ketika dia perlahan membuka pintu ruangan itu, air matanya langsung menetes. Ternyata Chulsu ada di dalam sana, duduk dengan tenang dengan wajah yang sama sekali tidak menua, menunggunya kembali selama 47 tahun lamanya. Selama puluhan tahun penantiannya yang sunyi, Chulsu ternyata masih menyimpan dengan sangat rapi surat perpisahan yang dulu ditinggalkan oleh Suni. Bukan hanya itu, Chulsu juga memperlihatkan bahwa dia telah berhasil memperbaiki gitar tua milik Suni yang dulu sempat dihancurkan oleh Jitai hingga kembali utuh. Melihat kesetiaan yang luar biasa itu, Suni langsung berlari memeluk tubuh Chulsu dengan sangat erat sambil menangis terseduh-seduh. Suni berulang kali mengucapkan kata maaf karena telah egois pergi meninggalkannya sendiri dalam waktu yang sangat lama, serta meminta maaf karena dirinya sekarang sudah berubah menjadi seorang nenek tua yang keriput sementara Chulsu masih tetap sama seperti dulu. Mendengar tangisan Suni, Chulsu hanya bisa tersenyum tulus dengan mata berkaca-kaca, lalu berkata dengan suara lembut bahwa dia sangat merindukan Suni selama ini. Setelah suasana menjadi lebih tenang, Chulsu akhirnya menempati janji lama yang dulu pernah mereka sepakati bersama. Dia mengambil buku cerita yang dulu sempat diberikan oleh Suni, lalu dengan perlahan mengejak kata demi kata untuk membacakan buku cerita tersebut di hadapan Suni. Sambil senyum bahagia yang amat luar biasa di wajah tuanya, Suni akhirnya memejamkan mata dan tertidur dengan sangat lelap di pangkuan Chulsu setelah mendengar cerita indah darinya. Keesokan harinya saat sinar matahari pagi mulai masuk ke dalam gudang dan Suni terbangun dari tidurnya, dia mendapati kalau Chulsu sudah tidak ada lagi di sisinya. Anak laki-laki itu telah pergi menghilang kembali ke dalam hutan. Kisah mereka pun benar-benar berakhir saat Suni melangkah keluar dan masuk ke dalam mobil untuk pergi meninggalkan rumah tua itu. Sementara dari kejauhan, di atas bukit bersalju, Chulsu berdiri diam memperhatikan kepergian mobil Suni dengan tatapan penuh rasa cinta dan abadi.